saudaraku, para alim ulama, dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Mari kita terus berusaha untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini selalu. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bisa datang ke masjid, bisa ruku, bisa sujud untuk membersihkan diri kita. Salat ini bisa membersihkan, menggugurkan dosa-dosa. Semua perbuatan baik bisa membersihkan dosa, mengurangi dosa. Semua perbuatan baik bisa menyusul semua kesalahan dan dosa-dosa kita di masa lalu. Jadi sering-sering berusaha yang semaksimalnya dengan sholat 5 waktu, usahakan yang tepat waktunya, sholat tahajud, puasa sunnah, dan zikir, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap keadaan, di setiap waktu. Mengingat Allah bukan cuma dengan lisan, bukan cuma dengan lidah kita, tapi dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita, supaya selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ingat kepada Allah, ingat yang sebenarnya kepada Allah dengan perbuatan yang selalu tunduk, patuh kepada perintah-perintah Allah, taat kepada perintah-perintah Allah, tidak berani menyelisihi perintah-perintah Allah, tidak berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, taat, tunduk, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang selalu mentaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka ia memperoleh kebahagiaan yang besar. Ini dalam surat Al-Ahzab ayat 71. Jadi kalau kita ingin bahagia, bahagia yang sebenarnya, bukan bahagia yang semu, kita harus taat kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita ini bukan dunia, karena dunia ini bakal kita tinggalkan. Kalau kita taat kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan bukan kebahagiaan yang menipu. Jadi ini penting, harus kita perhatikan. Setiap orang kepingin bahagia. Setiap orang di dunia ini kepingin bahagia. Cuman mereka mau bahagia itu dengan caranya mereka sendiri. Kadang-kadang menghalalkan segala cara, kadang-kadang menipu, kadang-kadang berbohong, mau mencari kebahagiaan, tapi perbuatannya tidak mau taat kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bisa bahagia. Akhirnya hidupnya tersiksa, kepikiran dosa, akhirnya hidupnya tersiksa. Jadi cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya ini yaitu taat kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua kebahagiaan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa bahagia dengan yang sebenarnya. Kalau seandainya bahagia di dunia ini, nanti di alam kubur dipertanggungjawabkan, nanti di akhirat akan sengsara. Jadi kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang menipu, kalau kebahagiaan itu tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita taat kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Kita harus mentaati perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis Nabi. Dan ini kebutuhan kita, supaya kita merasakan nikmat, ketenangan pikiran, ketenangan hati, kalau kita tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita mentaati perintah syaitan.
Jadi orang yang tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala berarti dia tunduk kepada perintah setan. Alangkah hinanya. Kalau kita kepingin bahagia, ya kita tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha menciptakan, Tuhan kita. Kita tunduk, mulia kita, hidup mulia. Kalau kita tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau, berarti dia tergoda oleh setan. Berarti dia nurut perintah setan. Berarti dia tunduk sama setan. Berarti dia disesatkan oleh setan. Alangkah hinanya orang yang tidak mau tunduk kepada Tuhannya. Orang yang tidak mau tunduk kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia menuruti perintah-perintah setan. Dan mari kita berusaha membersihkan diri selagi kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal kebaikan. Jangan sampai kita lalai. Kita main HP boleh, gunakan di jalan Allah. Jangan digunakan untuk maksiat, untuk perbuatan yang tidak benar, untuk menonton tontonan-tontonan yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Jangan sampai waktu kita itu rusak, habis dibuat perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jangan sampai, karena ini juga tipuan-tipuan di dunia ini banyak. Jadi kita perhatikan, jangan sampai kita ini main HP terus lali sholatnya, lalai, tidak mau sholat, ribut main HP terus. Main HP boleh, tapi gunakan di jalan Allah. Jangan digunakan yang salah. Jangan digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Ini rugi kalau kita gunakan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Nonton sandiwara yang tidak ada gunanya, isinya penuh dengan kebohongan, kebohongan terus. Kadang-kadang dikejar-kejar sama manusia, ditonton terus. Padahal dibohongi terus. Waktunya habis dibuat itu. Ini melupakan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan-kesenangan palsu-palsu ini. Banyak-banyak mengingat Allah, kesenangan yang sebenarnya, kesenangan yang abadi. Kita tunduk patuh kepada perintah Allah, taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesenangan yang abadi. Kita ingin bahagia, setiap orang mau bahagia, tapi nggak ngerti caranya kadang-kadang. Pakai cara sendiri. Caranya sendiri, nggak mau mengikuti caranya Allah. Tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepingin kebahagiaan yang sebenarnya, ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Taati perintah Allah. Allah yang tahu bagaimana cara membuat kita ini bahagia. Allah yang tahu. Caranya hanya Allah yang tahu. Manusia tidak ngerti. Kalau bikin cara sendiri, akhirnya tidak bahagia, malah sengsara hidupnya. Hidupnya tersiksa. Karena apa? Karena tidak mau taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Yang artinya sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang mensucikan dirinya, orang-orang yang membersihkan dirinya. Setiap dia habis berbuat kesalahan, dia langsung menangisi. Dia bertobat kepada Allah, dia menyesali, dia susul dengan kebaikan-kebaikan. Ini orang-orang yang bahagia, orang yang berusaha mensucikan dirinya. Dia berusaha terus untuk membersihkan dirinya. Dia puasa sunnah, dia lakukan sholat malam, dia lakukan sholat 5 waktu, dia lakukan semua perintah-perintah Allah dia kerjakan. Apa yang dilarang Allah dia tinggalkan. Ini bahagia. Orang yang mensucikan dirinya, orang yang berusaha mensucikan dirinya. Ini penting. Ini cara bahagia menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrum minal iman." Suci itu sebagian daripada iman. Jadi kita harus berusaha suci, menjaga diri dengan wudu, usahakan bersihkan diri, jauhi perbuatan keji, jauhi perbuatan dosa, jauhi perbuatan kemungkaran.
Ini semua mendatangkan kebahagiaan dalam hati, kebahagiaan dalam pikiran, ketenangan, ketentraman. Kalau kita melakukan aturan-aturan Allah, kalau kita mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bazzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun yuhibbu thayyibat, innallaha nadhifun yuhibbu nadhafah." Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan dan kewangian. Bahwasanya Allah itu bersih dan menyukai kebersihan. Jadi usahakan kita membersihkan diri terus selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kotori waktu-waktu yang kita lewati, jangan kita kotori dengan dosa, dengan perbuatan-perbuatan yang melalaikan, dengan perbuatan-perbuatan yang melupakan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara HP nanti di akhirat sengsara. Gara-gara apa? Tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalai digunakan di perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Ini jangan sampai. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 108, "Wallahu yuhibbul mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, orang-orang yang membersihkan dirinya, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga perbuatannya dijaga, sehingga tidak berani melanggar aturan Allah, sehingga tidak berani berbuat keji. Matanya dijaga, pandangannya dijaga, telinganya dijaga, lidahnya dijaga. Semua perbuatannya selalu berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah cinta orang-orang yang mensucikan dirinya, orang-orang yang berusaha membersihkan dirinya. Mari kita terus berusaha mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا